Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MFB TV. Oke guys, jadi karena banyak kali maraknya tentang kasus LGBT, nah di sini aku mau tanya-tanya sama orang tua yang ada di Taman Merdeka Binjai ini. Nah, aku bakalan tanya-tanya ke mereka kalau misalnya anak mereka merupakan salah satu dari LGBT, apa yang bakalan mereka lakukan? Mau tahu jawabannya gimana? Ayo, kita tanya sama mereka. Ibu, namanya siapa Bu? Rusmiati. Ibu Rusmiati. Iya. Oke Bu, kalau Ibu misalnya punya anak LGBT, apa yang bakal Ibu lakuin? Ya otomatis awalnya pasti kaget ya kan. Iya. Ya, gimana ya? Ya pendekatan lah ke anak. Pendekatan, solusi apa, tukar pikiran. Gimana kok bisa begini? Mungkin semua itu anak kan dari orang tua. Kejadian dari orang tua. Misalnya dibilang kehidupan dari orang tua, dari pandangan orang tua, maka kan anak itu terjadinya seperti itu. Ya pendekatan kita lah ke anak. Pendekatannya. Tukar pikiran supaya anak itu bisa mendekat sama orang tua. Ya mendekat sama orang tua lah supaya terbuka. Gitulah mungkin ya. Gitu ya. Gak akan ada istilahnya ibu kusir, tahap apa gitu enggak. Tapi harus dipendekatan dulu dari kitanya ya. Anak itu butuh kita. Kesalahan anak itu semua dari kita, orang tua. Kita nggak bisa menyalahkan anak, memvonis anak itu langsung anak itu salah gitu ya. Itu dari kita. Kejahatan anak, baik buruknya anak itu dari orang tua. Dari didikan orang tua. Kita nggak bisa nyalahkan anak, kita usir, kita apa, itu salah bagi ibu ya. Itu salah. Kalau anak sekarang usia berapa Bu? Anak ibu yang besar usia 20 perempuan. 20. Yang kecil SMA kelas 2. Oh, SMA kelas 2. Nah ibu bilang semua dari kita. Anaknya ini dekat nggak sama ibu? Alhamdulillah. Semua dekat sama semua ibu? Dekat. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Namanya siapa Bu? Ibu Yanti. Ibu Yanti. Oke Bu, kalau misalnya nih Bu, ibu punya anak LGBT, apa yang bakal ibu lakuin? Ya, Gender? ya kalau bisa ya janganlah ya, kita didik dengan dari segi agama, dari segi pendidikan ya, kalau bisa kita arahkan, kalau bisa ya disekolahkan dengan pendidikan agama, jadi biar nggak sampai ke situlah dia terjerumus. Kita didik dengan sekolah pesantren, sekolah madrasah dari kecil, dari kita ajarin sholat, kita didik dengan yang baik-baik biar menjadi anak yang baik. Gitu ya. Anak sekarang usia berapa Bu? Usia 7 tahun itu baru 1. Oh, baru 7 tahun. Tapi anak dekat nggak sama ibu? Dekat lah. Dekat ya? Iya. Sama ibu sama bapaknya dia dekat. Dekat ya. Jadi harapan ibu untuk anak ibu apa nih yang mau kalian ibu sampaikan ke anak ibu nih? Harapan ibu ya menjadi anak yang solehah, selalu sayang kepada orang tuanya, kedua orang tuanya. Ya menjadi anak yang sukses lah ke depannya. Itu ya? Itu ya Bu ya harapannya? Ya. Oke Bu. Ibu, nama ibu siapa Bu? Supiani. Ibu? Supiani ya. Bu, kalau misalnya ibu punya anak yang LGBT, apa yang bakal ibu lakuin? Ya kayak mana ya, kalau anak kayak gitu mesti kita arahkan yang baik. Kita dekati terus, kita arahkan dan kita bimbing, nggak kita biarkan begitu aja, supaya anak ini kan kayak mana kayak gitu, dia perlu bimbingan orang tua. Tentu kita terus apalah anak kita rangkul sama kita supaya dia otomatis dia nggak sendiri gitu, dia otomatis ada orang tua saya masih sayang sama saya walaupun saya kayak gini gitulah. Kita
rangkul lah, terus kita kasih bimbingan. Kalau anak itu kan juga titipan sama yang kuasa, walaupun dia gitu. Udah ditakdirkan kayak gitu, ya kita rangkul lah, kita kasih arahan, kita kasih bimbingan. Itu harapan ibu ya. Anak sekarang usia berapa, Bu? Anak ibu kebetulan udah berumah tangga semua. Udah berumah tangga Ya, semua. cucu banyak, 7. 7 banyak. Anak berapa, Bu? 3. 3, Laki cucu 2, 7 ya. laki 2, perempuan 1. Rumah 1. Banyak cucu. Apa yang bakal ibu sampaikan ke anak ibu nih? Yang kedepannya semoga anak-anakku jadi anak yang sehat, yang kuat, rajin ibadah kedepannya, sayang sama orang tua tentunya. Ya dia insya Allah anakku ya tahu soal ibadah gitu-gitulah. Karena kita bimbing dari kecil. Nah, kalau kita nggak bimbing dari kecil pun payah kalau mengarahkan anak ke situ. Jadi kita udah arahkan ke sana gitu lah. Sama anak-anak kita. Insya Allah dia tahu soal agama, mana yang baik, mana yang benar. udah dijalankan. Iya. Oke, Pak, namanya siapa, Pak? Martius. Martius ya, Pak. Oke, Pak, izin. Nah, anak sekarang usia berapa, Pak? 20 ada. Yang 20. 19 ada. Oh, paling besarnya 20 ya, Pak ya. Pak, gini, maaf nih, Pak. Kalau misalnya nih anaknya Bapak ternyata LGBT gitu ya, Pak. Apa yang bakal Bapak lakuin? Mana ya? Mana saya pikiran itu masih jauh dari pikiran itu karena masih terpantau pergaulannya. Cuma kalau sempat sampai ke situ pastilah kita berusaha supaya semua jalan hidup normal ya. Karena laki harus seperti laki, perempuan seperti perempuan. Pokoknya kita tetap berusaha. Orang aja kita kadang berusaha, apalagi untuk anak sendiri ya. Untuk anak sendiri ya, Pasti Pak. kita perjuangan lah. Apapun itu, semua pasti ada jalan keluar. Tapi nggak harus mesti dalam kekerasan ya, Pak? Oh jangan. Itu malah menghindarkan anak-anak bertukar pikiran dengan kita nanti dia. Jadi kuncinya di rumah itu kan mesti ada keterbukaan. Kita buat, kadang-kadang kita ini orang tua harus jadi teman juga ya. belajar supaya merendahkan ego kita. Kadang-kadang kita mesti ada kekanak-kanakan juga. Karena dunia mereka yang kita jangkau, mereka belum bisa jangkau kita kan sudah jauh. Nah, gitu. Jadi kita harus mengalah. Kalau enggak kita rugi, jauh dari mereka rugi kita. Enggak terpantau kegiatan mereka apapun. Pergaulannya. Ya tetap orang tua yang rugi. Jadi selama ini Bapak terus pantau lah ya ke anaknya gitu. Kebetulan ini karena sudah saya jalani hidup begitu, mereka seperti kawan juga dengan kami. Kawan tapi tetap sopan ya. Iya. Maksudnya kawan tuh dalam hal mereka tidak canggung lagi bertukar pikiran. Ada hal-hal baru selalu ditanya, Pak ini apa Pak? Ma ini apa Ma? Ini apa? Jadi tetap kita jadi second opinion apa 3 opinion gitu. Nah, dari pendapat dari luar dari mana dia selalu tanya kita lagi tuh. Karena dia pun tahu orang tuanya bergaul kesana sini. Iya. Itu penting. Kita harus mengalah sebagai orang tua untuk mengetahui kegiatan anak-anak. Berarti secara nggak langsung anak Bapak ini dekat lah ya sama orang tuanya gitu ya? Pasti, saya bisa pastikan. Apa nih Pak pesannya mau Bapak sampaikan ke anak-anak Bapak kalau misalnya mereka nonton? Tetap itu, saya malah pesan ke orang tua selalu mengalah terhadap anak-anak. Kita orang tua selalu pasti lebih pintar daripada anak karena kita sudah dapat ilmu luar, ilmu pergaulan, ilmu edukasi, ilmu hal-hal lain juga kita sudah luar. Jadi kita harus mengalah untuk memberitahu ke mereka. Kadang-kadang anak-anaknya tidak bisa secara seperti guru dengan murid. Nah itu bedanya karena kita di rumah dengan mereka. Kita mesti temukan cara lain tuh melalui dari makan, melalui santai. Kita harus banyak ngalah karena untungnya sama kita nanti berikutnya mereka sudah terbiasa dengan kita komunikasi. Jadi kita juga nikmati. Jadi nggak ada teman curhat di luar lagi ya? Saya rasa nggak perlu juga kita wibawa kali sama anak-anak. Rugi kita. Itu sama dengan buat jarak. Sayang. Sama anak-anak jangan banyak jarak. Wibawa tapi tetap terjaga. Tetap sopan ya? Kalau anak-anak kita udah jadi sopan, pasti dia tetap sopan sama kita. Sesantai apapun kita. Seselengnya apapun kita dengan mereka, mereka tetap sopan pasti. Tetap sopan. Ini pengalaman. Oke Pak. Hasil ya. Makasih ya Pak ya. Namanya siapa Bu? Bu Lia. Ibu Lia. Nama Pak? Pak Budi. Pak Budi. Oke. Ibu mau nanya, kalau semisalnya nih Bu, anak Ibu ternyata salah satu dari LGBT, apa yang bakal Ibu lakuin?
Yang pertama itu kan kalau umpamanya anak LGBT otomatis kan ada backgroundnya dia kenapa dia LGBT. Itu otomatis kan kesalahan orang tua ya, pola asuh. Biasanya seperti itu. Kita kembali lagi. Yang pertama itu adalah berarti dia kena penyakit mental. Ada mentalnya yang rusak dan ada yang trauma yang kemungkinan hampir rata-rata yang teman-teman saya yang ada yang terkena LGBT itu biasanya trauma ataupun pola asuh. Pola asuh ya. Pola asuh orang tua itu yang paling sangat riskan masalah LGBT ini. Jadi kalau misalnya anak itu terjadi sama anak ibu nih, ibu bakalan gimana? Yang utama itu kita melakukan pendekatan ya, pendekatan terutama pendekatannya ke arah ke agama. Itu otomatis. Yang satu lagi ya otomatis karena mental tuh tadi ya psikiater lah. Psikiater. Harus dibantu dengan lingkungan sekitar, pola permainannya, lingkungannya gitu, teman-temannya itu kita lihat juga. Ataupun kalau bisa ya memang harus didampingi terus. Nah guys, jadi itu dia tadi tanggapan dari para orang tua yang ada di Taman Merdeka Kota Binjai ini. Oke guys, jadi itu dia video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.